Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin. amin. Indonesia kalah lagi nih, tapi kali ini dari Korea Utara di ajang Asian Games, ya Asian Games Betul, di Cina. Bro Ipung, ya, ini kan laga penentuan di grup ya sebetulnya ya. Dan betul. sebelum kita membahas nanti bagaimana posisi Indonesia di grup dan bagaimana apakah kita lolos atau enggaknya, kita bahas dulu setelah kita bahas mengenai laganya itu sendiri. Bro Byung, Ya, laganya sendiri seperti apa sih Indonesia melawan Korea Utara? ya. Dari pertandingan melawan Korea Utara, memang kan ada keharusan bahwa Indonesia tidak boleh kalah seharusnya ya, sebetulnya Hmm, gitu loh. mhm. Karena kalau kita kalah, kita sangat bergantung pada pertandingan laga antara Kyrgyzstan dengan Chinese Cina Taipei. Taipei. Ya, Itu salah satu variabelnya ya. ya. Nah, ketika Indonesia diwajibkan untuk tidak kalah dan Mhm, malah harusnya menang. Memang dari pertandingan sepertinya Coach Indra Safri belajar ya dari pertandingan ketika melawan Chinese Taipei. mhm, Dia tidak lagi memakai 4 orang back sejajar. Dia saat pertandingan dimulai dengan Korea Utara karena ada keharusan Indonesia harus menginisiasi serangan. mhm, Tentu ada ini ya penumpukan di lapangan tengah. Walaupun kita mhm, tahu di belakang tuh ternyata pemain-pemain yang disiapkan itu Andi Setio di sebelah kanan, kemudian Rizky Ridho di tengah dan di kiri itu Alfiandra Dewangga. Kemudian ke tengah itu ada Donitri di kiri yang akan melapis posisinya dari Dewangga apabila ada terjadi permainan transisi dari Korea Utara. mhm, Sementara di sebelah kanan itu ada Robi Darwis yang juga akan melapis Andi Setio kalau mhm, terjadi sama ya pertandingan transisi pertandingan dari Korea ya, Utara. mhm, Kemudian Safyan Abibanyu didampingi oleh Taufani dan Rahmat Irianto. Dan untuk kedua penyerang Indonesia menyiapkan Rabai Rumakik kombinasinya dengan Egy Maulana Fikri ya. mhm, Nah, tentu kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan awal, di menit-menit awal, sebetulnya apa yang dilakukan Coach Indra Safri ini punya sinyal yang agak membaik ya. Saya melihat agak membaik justru. mhm, Ketika Indonesia mulai berani membuild up serangan dari bawah dan lucunya ketika Indonesia build up serangan di bawah dan pemain Korea Utara berusaha melakukan pressure, justru ini pertandingan build up serangan Indonesia lebih lebih ini loh, lebih hidup. mhm, Karena di situ antara barisan belakang dengan barisan tengah itu terjadi sinergi yang cukup bagus. Dan selalu apabila Indonesia melakukan build up serangan, sayangnya ya, apabila Indonesia melakukan build up serangan harus melalui posisinya Alfiandra Dewangga. oh, Karena perhitungannya Alfiandra Dewangga dia juga kan seorang pemain yang versatil ya. mhm, Artinya dan dia juga punya kemampuan untuk melakukan umpan-umpan diagonal yang akurat. mhm, Dan seperti yang saya tekankan waktu melawan ini ya, melawan evaluasi melawan Chinese Taipei, mhm, bagaimana Sahrian Abimanyu terlalu masuk ke dalam mhm, permainannya. Dan mhm, itu tidak efektif buat posisinya Sahrian Abimanyu. mhm, Karena dia seharusnya dipersiapkan untuk membuild up serangan dari tengah gitu loh. mhm, Dia mhm. mulai menjadi kreator. Ya, Nah, mungkin belajar dari situ, Coach Indra Safri justru seperti menginstruksikan kepada Dewangga untuk melakukan build up serangan dari bawah. mhm, Dan itu berjalan sebetulnya di menit-menit awal babak pertama itu agak bagus ya. mhm, Cuma sayangnya build up serangan sudah bagus, masuk ke lapangan tengah bagus di depan yang mhm, tidak bisa melakukan apa ya penetrasi lebih tajam ke dalam. Gitu loh itu persoalannya, Bro. mhm. Sehingga tidak berhasil, kira-kira seperti itu ya. Iya, tidak berhasil. Mhm, Nah, sebetulnya ketika Korea Utara juga kemudian melihat bahwa oh mereka tidak bisa melakukan pressure football mhm, kepada pemain Indonesia. Karena kalau mereka melakukan pressure football, mereka akan meninggalkan lubang-lubang di tengah mhm, dan di belakang gitu loh. mhm, Akhirnya mereka sejak menit ke-20 tidak lagi melakukan pressure football yang ketat kepada pemain Indonesia. mhm, mhm, Mereka malah melakukan agak bermain ke dalam, mereka melakukan middle block dengan mhm, penjagaan pada pemain-pemain Indonesia yang sekira-kiranya akan memberikan
tusukan-tusukan ke dalam atau mencari posisi-posisi dan ruang-ruang kosong. Ini justru yang lagi apa lebih membuat serangan kita juga makin tidak kelihatan. Karena Hmm. ya itu tadi, ketika build up sudah mulai dirancang dari bawah, Hmm. masuk ke tengah. Di tengah juga sepertinya orang kebingungan. Hmm. Dia tidak bisa melihat pada posisi atau karena pemain-pemain di depannya juga tidak bisa masuk ke ruang-ruang kosong. Dan Hmm. selalu posisi antara Ramai Rumakik dengan Egy terlalu jauh. Hmm. Seharusnya kalau posisi antara Egy dengan Ramai itu terlalu jauh, ini masuk entah Sahrian, entah Irianto atau Taufani gitu loh. Hmm. Nah, ini yang tidak terjadi sehingga Hmm. apa yang dilakukan pemain-pemain Indonesia jadi percuma. Dan ketika juga melihat Alfreanda Dewangga melihat bahwa teman-temannya tidak bisa membuild up serangan, tidak bisa melakukan permainan dari kaki ke kaki, akhirnya melakukan umpan-umpan diagonal gitu Hmm. loh. Ini kan sebuah upaya yang sebetulnya pragmatis ya, Hmm. terlalu pragmatis saya pikir. Dan ini tidak menghasilkan apa-apa, bro. Hmm. Sesuai dengan prediksi saya tuh bahwa Korea Utara akan segera melesakkan gol gitu ya di Ya, awal-awal laga. Walaupun memang tidak berhasil di 15 menit pertama, akhirnya juga berhasil di 15 menit terakhir di babak pertama kan. ya. Memang Itu kenapa tuh, Bro? ya gini, kan sebetulnya Korea Utara juga tidak ingin mereka ketika lolos di fase penyisihan grup, mereka akan takutnya akan ketemu dengan tim-tim kuat lainnya apabila Hmm. mereka kalah dari Indonesia. Mhm. Jadi sebetulnya Korea Utara juga mereka hanya memainkan ritme sebetulnya. Mereka Hmm. tidak terlalu ngotot untuk melakukan tusukan-tusukan yang lebih tajam Hmm. karena mereka berhitung ketika mereka sudah memasukkan gol, mereka juga sudah cukup aman. Hmm. Nah, cuma sayangnya ketika mereka juga sudah merasa safety bermainnya, justru di babak kedua permainan Indonesia lebih kacau, bro. Itu akhirnya karena permainan Indonesia yang lebih kacau sebetulnya itu membuka ruang-ruang untuk pemain Korea Utara yang tadinya mungkin mereka berusaha untuk mengatur tempo dan tidak terlalu ngoyo untuk mencari gol. Hmm. Mereka melihat peluang. Wah, Ya. ini bisa nih dicoba masuk. Hmm. Dan itu berkali-kali bisa loh. Hmm. Sayang, memang ya untung aja bahwa Indonesia masih dilindungi ya oleh Dewi Fortuna. Jadi tidak ada gol-gol yang bersarang lagi, bro. Wah, Walaupun berarti ada tendangan Korea Utara yang kena tiang tuh, bro. iya. Dewi Fortuna main juga berarti ya, pemain ke-12 ya. Ya, gini, saya bingungnya kok pemain-pemain Korea Utara gampang sekali masuk ke area penalti Indonesia. Nah. Tusukan-tusukan itu dilakukan melalui sayap kiri yang diisi Andi Setio, itu seringkali diekspos oleh pemain-pemain Korea Utara gitu loh. Hmm. Sebetulnya mereka tuh tidak terlalu ngoyo untuk mencari gol. Cuma kesempatan itu muncul karena Indonesia juga lembek di babak kedua gitu, Hmm. bro. Nah ini kenapa bro di babak kedua lembek? Apakah memang ada pergantian pemain atau pergantian skema atau pergantian tujuan? Padahal kan ketika Indonesia kalah ini kan harusnya ngotot nih. Apa karena memang Ya, pada saat itu udah tak, padahal kan pada saat itu udah tak ketahuan bahwa Cina Taipei yang unggul. Apa karena ya, Cina Taipei unggul terus kemudian jadi lembek gitu? Ada nggak kaitannya seperti itu? Karena kan ini kan ada dua pertandingan yang berbarengan dan dua-duanya kan saling iya. saling saling mempengaruhi. Kan? Ya, sepertinya bukan itu ya. Hmm. Kan kita kan boleh dibilang tidak inginlah terpengaruh oleh hasil dari permainan dari tim negara lain gitu loh. Hmm. Cuma Hmm. memang masalahnya yaitu tadi, kalau permainan hanya berputar-putar di tengah, tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada kreasi serangan yang bisa menciptakan peluang, itu juga kan mengikis fisik, mengikis emosi, mengikis mentalitas gitu loh. Ini yang sebetulnya tidak boleh terjadi karena frustrasi juga pemain kalau misalkan mereka selalu menghadapi tembok yang mereka susah untuk tembus gitu loh. Nah, sebetulnya ada baiknya kalau misalkan mulai dari babak kedua, kita kan melihat bahwa peran Alfian Dewangga dalam hal ini itu kan saya melihat mungkin ya yang paling kelihatan perannya Dewangga dalam hal ini. Hmm. Dia
selain sebagai posisinya di bek kiri, tapi dia juga pemain yang bisa membuild up serangan. Mestinya di babak kedua melihat bahwa Dewa nggak punya posisi dan punya kemampuan untuk ini ya mendistribusikan bola. Mhm. Dari sejak babak kedua Dewa nggak harus didorong ke depan. Benar. Dia Oke. tidak lagi sebagai bek kiri. Bek Hmm. kiri ketika babak kedua mulai itu serahkan kepada Haikal. Tarik Hmm. satu pemain dari lapangan tengah gitu loh. Hmm. Bisa lapangan tengah itu ditarik adalah Donitri gitu loh, Hmm. atau Taufani atau itu. Tapi memang Donitri juga karena bermain juga tidak ini ya, tidak kelihatan. Donitri akhirnya yang ditarik gitu loh. Hmm. Nah ini sih sebetulnya itu pun juga setelah berjalan babak kedua, kalau Mhm. nggak salah di menit-menit 70 ya, ada Mhm. artinya Dewangga sudah mulai menempati posisi sebagai gelandang serang di depan. Hmm. Hmm. Dan kelihatan ketika Dewangga masuk, kemudian Hugo Samir masuk dengan menggantikan Egi gitu loh. Ini agak lebih hidup sebetulnya di tengah. Hmm. Cuma itu tadi, hidup di tengah tapi tidak bisa masuk ke depan juga itu jadi hal yang percuma, Bro. Bro, ini kesalahan skema lagi, taktik lagi atau apa nih, Bro? Saya melihat pada mungkin kalau dari segi taktikal sudah kelihatan ada progres ya. Hmm. Mungkin ini adalah masalah mentalitas gitu loh. Oh. Mentalitas ini bahaya, bahaya sekali. Karena kelihatan bahwa ketika pemain-pemain Indonesia di awal-awal babak pertama bisa progresnya jelas, bermain dengan tujuan, dengan target, dengan fokus yang juga kelihatan, itu juga kan ini ya membuahkan hasil bahwa pada penampilan pemain-pemain Indonesia yang lebih enjoy. Hmm. Nah, cuma persoalannya hanya build up serangan dari bawah sampai ke tengah, tapi mandek di tengah karena Hmm. tidak ada progres di depan, ya Hmm. itu jadi percuma. Itu juga menciptakan sesuatu yang bikin orang frustrasi. Nah, lapangan depan Indonesia ini yang dihuni oleh Egi, Hugo Samir, Ramai Rumakik, Titan itu sama sekali dari dua pertandingan ya lawan Chinese Taipei dan kali ini itu nggak kelihatan sama sekali, bro. Sayang sekali. Ya, itu berarti cuman karena mental ya, bukan cuman sih, mental ini sangat penting Mm-mm. ya di dalam pertandingan. Betul. Apakah ini karena buntut dari kekalahan Indonesia lawan Cina Taipei sehingga Eh, mentalnya masih saya sih meyakini bahwa ini ada pengaruh itu ya. hmm. Karena biar bagaimanapun mereka juga sebetulnya ketika melawan Chinese Taipei, mereka juga punya kepercayaan diri yang tinggi. Hmm. Itu harus kita akui ya. Hmm. Nah, ketika mereka melawan Chinese Taipei malah kalah gitu ya, yang Hmm. seharusnya mereka mengambil keuntungan dari lawan Chinese Taipei, ini juga kan akan memukul juga Hmm. secara mental gitu loh. Hmm. Sebetulnya kalau kita melihat progres dari taktikal, itu Hmm. ada gitu loh. Hmm. Ada perubahan-perubahan taktikal yang justru agak lebih membaik. Hmm. Cuma sayangnya taktikal ini juga kan harus disokong oleh kekuatan mental kita, Hmm. kesiapan mental gitu loh. Hmm. Sayang karena imbas dari permainan permainan Indonesia yang monoton, ya itu akhirnya ini juga menjadi masalah gitu loh, Bro. Ya, ya. Oke, kita udah bahas laganya melawan apa namanya Korea Utara ya, dan Indonesia kalah Ya, 0-1 di babak pertama, golnya terjadi, dan ya, kemudian kita mulai ke arah ini nih, ke arah grupnya nih. Indonesia kan terakhir kita lihat bahwa akhirnya harus berada di posisi ketiga, walaupun ya, Kirgistan bisa memenangkan laga melawan Cina Taipei, sehingga tiga tim ini yaitu Kirgistan, Indonesia, dan Cina Taipei sama-sama memiliki poin 3, tetapi akhirnya harus dipilih ya, kan yang mana yang eh, peringkat 2, 3, dan keempat. Akhirnya Indonesia betul. dapat di peringkat ketiga berdasarkan hasil Ya, perhitungan. Nah, ini kan betul. berarti nanti kita akan menghadapi tim yang kuat dong kalau posisi ketiga ini, kalau lolos Ya, apa namanya lolos sebagai runner up terbaik, 4 runner up ya, terbaik. Gimana, Bro? ya.
kalau melihat pada agregat gol ya, dibanding dari tim-tim yang lain, dari misalkan dari kawasan Asia Tenggara aja kan masih ada Myanmar, Mhm, Vietnam, dan Thailand. mhm, Kalau kita melihat pada goal difference, pada kemudian kemampuan kita menciptakan gol, mhm, goal difference gitu ya, itu juga kan sepertinya Indonesia dalam posisi empat apa pertama ya, di posisi pertama dari empat tim dari peringkat ketiga terbaik gitu loh. mhm, Kalau kita bandingkan dengan tim-tim dari negara lain. mhm, Jadi ada besar kemungkinan ya Indonesia akan lolos melalui jalur peringkat tiga terbaik, empat peringkat tiga terbaik ya. ya. Jadi ini juga suatu yang harus kita syukuri bahwa Kirgistan paling tidak juga menarik Indonesia untuk bisa lolos gitu loh. Dengan kemenangan Kirgistan melawan Chinese Taipei 1-3, tiga Ya, satu ya. ya. Ini juga kan membuat goal difference Indonesia Dan itu jauh poinnya lebih juga. baik, Ya, jauh lebih baik daripada Cina Taipei gitu loh bro. ya, betul. Kalau Kirgistan tadi kalah oleh Cina Taipei, maka yang jadi runner up Cina Taipei, tapi Ya, Indonesia tidak akan lolos di peringkat ketiga terbaik. Berkat Kirgistan memenangkan laga melawan Cina Taipei dengan skor 4-1, maka Indonesia nih kayak diajak nih sama Kirgistan, ayo ikut yuk gitu. Lucunya nih ya, Kirgistan iya, kalah sama Indonesia, tapi iya, Kirgistan yang mendorong Indonesia ngajak ke 16 besar. betul. Wah, Ya betapa memang. mulianya nih Kirgistan. Tapi gini ya bro ya, ini catatan ya buat timnas kita ya. Kita Mhm. kan melalui tahapan fase grup yang sebetulnya kalau kita berhitung pada dibanding tim-tim dari grup lain, Ya. Indonesia sebetulnya kan sejatinya ya Mhm. seharusnya berada dalam posisi yang lebih baik, tidak Mhm. tidak bergantung pada hasil Betul. dari tim negara lain gitu Iya, loh. betul. Cuma memang kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh timnas kita, progresnya dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya yang semua boleh dibilang stagnan lah ya. Tidak Mhm. ada eh, katakanlah gini, pertandingan melawan Kirgistan, walaupun kita menang, tapi sebetulnya secara permainan tidak ada yang bisa kita nikmati gitu loh. Ya. Apalagi ketika pertandingan melawan Chinese Taipei dan sama saja apa masih flow-nya masih satu garis gitu loh Mhm. dengan saat pertandingan melawan Korea Utara. Mhm. Ini kan sinyal yang bahaya. Sinyal yang bahaya bahwa Indonesia di fase berikutnya walaupun lolos pasti akan menghadapi tim-tim kuat gitu Ya, loh. betul. Kalau tidak salah kemungkinan kita akan bertemu Uzbekistan nanti. Ya, Berat sekali ini, Bro. ya, ya. Kalau dari cara bermain yang seperti sekarang. Hmm. Ini kira-kira apa yang harus diperbaiki dari timnas Indonesia kala nanti melawan Uzbekistan? Atau percuma kita ngomongin perbaikannya apa karena nggak akan ada perbaikan kayak gini-gini juga gitu, bro. Paling penting adalah aspek mental. Hmm. Itu. Karena taktikal walaupun ada perbaikan ya kalau tidak dibarengi oleh kemampuan build up ini ya mentalitas yang lebih baik, Mhm. tentu ini akan jadi masalah. Tidak ada jalan yang lain selain bagaimana dalam beberapa hari kita bisa menumbuhkan mentalitas gitu loh. Hmm. Itu aja sih sebetulnya yang menjadi kuncinya. Walaupun kita juga tahu bahwa tidak ada pemain seperti pemain Sananta katakanlah ya. Hmm. Tapi itu kan Hmm. bukan sebuah alasan. Ya. Kalau misalkan mentalitas kita bisa terbangun dengan baik, kemudian kita bisa bermain dengan cara-cara yang kolektif dan sinergi antar pemain, chemistry-nya juga dapat, itu tidak ada halangan atau tidak ada masalah dengan ketidakhadiran Sananta gitu loh, Bro. Hmm. Hmm. Ya, ini kan Indonesia akan menghadapi lagi di babak 16 besar kalau tidak salah saya lihat itu akan Hmm, bertanding pada tanggal 28 ya. September ya, dan Hmm, melawan laga melawan pemenang antara Hong Kong sama Uzbekistan, yang udah kita bayangkan bahwa Uzbekistan tentu akan lebih superior daripada Hong Kong. Nah, ya, eh, kita kan berarti punya waktu tinggal sedikit ya, kira-kira tiga ya. hari. Apakah cukup waktu untuk memulihkan mental Indonesia ini?
atau masih tetap nanti di saatnya nanti masih juga inferior? Ya gini, eh, masalah cukup atau tidak cukup memang ini kan mepet sekali ya. Hmm, Karena bukan bukan perkara gampang apabila menghadapi tiga laga yang sebetulnya semuanya juga berjalan secara datar banget gitu loh. hmm, Tidak ada gregetnya gitu loh. hmm, Nah, ini yang menjadi persoalan. Nah, tinggal bagaimana Coach Indra Safri dan staf-stafnya bisa menumbuhkan ini ya, menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih kepada pemain timnas. Itu yang menjadi kunci sebetulnya. hmm, Kalau masalah taktikal itu juga akan menjadi percuma kalau tidak dibarengi oleh kekuatan mental. hmm, Nah, sama sebetulnya kekuatan mental yang bagus kalau tidak dibekali dengan taktik yang bagus itu hmm, juga menjadi hal yang percuma. Jadi hmm, semuanya harus dalam paket yang lengkap gitu loh. hmm. Taktikal bagus, mentalitas bagus, gitu bro. Bro, ada nggak sih kemungkinan justru coach yang coachnya sendiri yang merasa nggak yakin bisa memenangkan laga melawan Korea Utara? Merasa, aduh ini udah berat deh. Akhirnya nular ke pemain. Mungkin nggak sih kayak gitu? eh saya rasa kalau coach sekaliber Indra Safri mungkin tidak ya. Karena biar bagaimanapun Indra Safri juga punya prestasi dalam hal ini walaupun tingkatnya adalah Asia Tenggara. Tapi Mhm, itu kan sebagai modal atau sebagai katakanlah jendela ya. Jendela mhm, kita bisa melihat sebetulnya Indra Safri itu seperti apa gitu loh. mhm, Nah, mungkin saja bahwa bukan hal yang tidak mungkin ya bahwa ketika memasuki fase knockout Indonesia akan lebih punya mentalitas dan punya kepercayaan diri dan itu yang sebetulnya kita harapkan. Itu, Bro. nah, gimana caranya, Bro? Bisa jadi lebih yakin bisa Nah mengalahkan itu jangan Uzbekistan. jangan tanya saya, jangan tanya saya, tanya ke Coach Indra Safri, bagaimana cara dia menumbuhkan mentalitas gitu loh. Oke, waduh, Iya. ini bakalan seru. Tapi kita bahas nih, jangan ke sana dulu deh. Ya, Nah, oke, sobat, sekian dulu obrolan kita dengan eh, tadi kita bicara laga Indonesia melawan Korea Utara yang hasilnya kita udah tahu ya, kalah kan. Dan untungnya Kirgistan bisa melibas Cina Taipei dengan skor yang cukup telak ya. Sehingga akhirnya Indonesia dibawa oleh Kirgistan ke 16 besar. Kalau menurut sobat sendiri ini ada nggak sih perasaan inferior timnas Indonesia ketika melawan Korea Utara? Kalau ada, kira-kira nanti ada lagi nggak di waktu melawan Uzbekistan nanti? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan yang lain. Sampai jumpa. Bye. thank you bro.